Seperti misalnya kata cawe-cawe. Kata ini telah membuat JK semakin geram. Kata ini sederhana dan gaul serta cukup mudah diucapkan oleh Jokowi dalam menghadapi dinamika politik nasional. Kata cawe-cawe bagi yang kontra dengan Jokowi langsung diartikan dengan makna yang negatif, yaitu diartikan sebagai ikut campur dalam pilpres. Halo, para oposisi dan semua koleganya, bahkan sekutunya, tampaknya sangat khawatir sekali jika Jokowi bergerak untuk urusan Pilpres 2024. Khususnya JK yang saat ini tidurnya sedang tidak nyenyak-nyenyak amat. Mereka khawatir akan sepak terjang Jokowi. Mereka kesulitan membaca gerak-gerak politik Jokowi. Sebenarnya mereka tak perlu khawatir atas semua yang telah dan akan dilakukan Jokowi. Asal dengan satu syarat, yaitu mereka jujur apa adanya. Tapi sejak awal mereka sudah tidak jujur dalam pikiran. Mereka itu tampaknya mungkin sangat was-was sebab ada banyak proyek yang harus dilindungi dan jangan sampai terungkap hal-hal yang bikin janggal. Itu yang mereka khawatirkan mungkin. Pasca Johnny Plate menjadi tersangka, para garong duit negara menjadi was-was. Dan tentu saja rasa was-was mereka itu akan disalurkan menjadi sebuah perlawanan. Maka karena itulah tak heran jika Jokowi selalu dituduh macam-macam. Bahkan kinerja Jokowi selama 2 periode kembali mereka serang. Mereka ingin memperburuk citra Jokowi dan memperbesarkan nama SBY. Maksudnya membesarkan nama SBY. Jadi bukan memperbesarkan itunya ya, tapi membesarkan nama SBY. Dan SBY pun tampaknya juga sudah turun gunung. Padahal jelas sekali SBY meninggalkan proyek Mangkrak Hambalang. Ya, proyek Mangkrak. Maka apa yang harus dibanggakan dari seorang SBY kalau mau membandingkannya dengan Jokowi? SBY bahkan punya kekhawatiran yang berlipat ganda. Yang pertama adalah tiket cawapres untuk putra mahkota AHY belum jelas sampai hari ini. Sedangkan pada periode ini AHY sudah harus masuk dalam lingkaran kekuasaan. Karena kalau tidak, pasti dirasa sangat berbahaya buat keberlangsungan kerajaannya. Lalu yang kedua, SBY khawatir dan sangat terganggu dengan Muldoko. SBY khawatir partai kesayangannya akan diambil alih oleh Muldoko dan para pendukung Muldoko. Dan kalau itu terjadi, pastilah hancur lebur semuanya. AHY akan terdepak dan selengan panjang juga mungkin bisa ikut terseret. Sehingga peluang dan kesempatan bagi keluarga Cikeas untuk bisa kembali berkuasa harus segera dilakukan pada periode ini. Baik SBY, JK, dan bahkan SP atau Surya Paloh, ketiganya ini semakin gerah dengan gerak-gerik Jokowi. Masing-masing mereka punya cara untuk melakukan strateginya. Namun Jokowi sepertinya santai saja menghadapi semua itu. Bahkan kata-kata yang dikeluarkan Jokowi begitu rileks dan benar-benar tanpa beban. Seperti misalnya kata cawe-cawe. Kata ini telah membuat JK semakin geram. Kata ini sederhana dan gaul serta cukup mudah diucapkan
diucapkan oleh Jokowi dalam menghadapi dinamika politik nasional. Kata cawe-cawe bagi yang kontra dengan Jokowi langsung diartikan dengan makna yang negatif, yaitu diartikan sebagai ikut campur dalam pilpres. Mereka mempersepsikan bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu calon, baik itu Prabowo ataupun berpihak kepada Ganjar Pranowo. Bahkan kata cawe-cawe ini pun diartikan secara liar, yaitu sebagai upaya untuk menjegal Anies sehingga tidak bisa mendapatkan tiket capres alias tidak lolos dalam kontestasi Pilpres 2024. Padahal kenyataan yang terjadi, Anies memang sudah anjlok citranya karena rekam jejaknya yang sudah sangat buruk dan sulit dihapus. Apalagi mungkin dukungan dana yang melimpah sudah tidak begitu tampak, alias sudah minus. Kalau dulu Anies berkampanye ke suatu daerah menggunakan pesawat jet, mungkin sekarang tidak bisa lagi. Paling naik odong-odong. Siapa tahu ya, biar dibilang lagi merakyat gitu. Padahal bandarnya lagi terganggu. Jadi mungkin para bandar di belakang Anies sudah mulai menipis modalnya atau sudah kesulitan dana karena alirannya tersendak-sendak. Memang benar, para bandar itu mungkin punya banyak aset. Namun, untuk menjual aset dalam waktu dekat tidaklah mudah. Dan para bandar mungkin tidak mau kehilangan asetnya begitu saja. Sehingga para bandar ini semakin bingung dan sedikit manyung-manyung. Jadi memang Jokowi sulit dilawan. Sulit sekali dilawan. Kenapa bisa begitu? Padahal para bohir dan juga para seniornya itu punya power yang luar biasa. Bahkan misalnya JK yang sudah beberapa dekade masih bisa eksis. Bahkan kabarnya JK pernah mengibuli Gus Dur. Artinya JK begitu licin dengan manuver politiknya. Maka tak heran ketika ia berpidato di acaranya PKS, ia begitu licik membuat narasi yang pada akhirnya perhatian khalayak tertuju pada Jokowi. Begitu mungkin arahnya ya. JK dan semua orang-orang yang sejenis dengannya itu sangat ingin Jokowi tak berdaya dalam mengelola negara. Dan bahkan ingin sekali dibawa kendalinya. Namun Jokowi sadar betul bahwa jika disetir oleh mereka maka akan menimbulkan banyak kerugian. Jadi tidak ada cara lain selain melawan mereka dengan cara yang paling elegan dan sulit mereka tebak. Sampai-sampai mereka ingin nangis-nangis terseduh-seduh sambil bahkan curhat dengan menyanyikan lagu Bekas Pacar karya Imam S. Arifin. Lagu yang pernah dinyanyikan Pak Surya Paloh pada acara Nasdemnya. Joget main, joget. Jadi Jokowi memang agak kuat dan sulit dijatuhkan karena didukung oleh mayoritas rakyat. Ya, kecuali rakyat Gedrun. Bahkan sebenarnya kekuatan Jokowi itu berhubungan dengan waktu. Artinya kekuasaan para bandar dan bohir ini lambat laun pasti akan mengalami kekendoran. Itulah hukum sunnatullah, bahwa kekuasaan itu ada masanya. Seperti contohnya dulu Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun lamanya. Toh akhirnya juga harus diturunkan paksa. Padahal kalau saat itu Soeharto
tidak mengikuti para pembisiknya dan melihat dengan kesadaran yang tinggi, Soeharto bisa berhenti secara terhormat. Maka seandainya itu terjadi, mungkin saat ini kita kenal Soeharto dengan Bapak Pembangunan Nasional. Dengan nama yang mentereng, mungkin masih akan ada duit 50.000, mata uang Indonesia 50.000 dengan gambar beliau. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi kan? Ya, karena itu kita tidak percaya lagi. Atau bahkan mungkin akan dijadikan sebagai pahlawan nasional. Mungkin saja kan? Tapi kenyataan sekarang, apa yang kita saksikan cuma tersisa kalimat enak zamanku toh, lalu dijadikan bahan candaan. Ya, begitulah. Nah, JK, SBY, dan Surya Paloh, meskipun mereka banyak logistiknya, toh akan tiba masanya mereka harus tak berkutik. Jadi, alangkah baiknya jika mereka segera menyadari hal itu, lalu segera mundur pelan-pelan atau berubah menjadi pembangun negara. Sehingga negara tidak akan rusak karena adu power mengejar kekuasaan. Tapi begitulah manusia-manusia biasa. Yang sudah merasakan nikmatnya kekuasaan, maka akan ketagihan. Kalau tidak berkuasa lagi, bisa jadi mereka gila tergila-gila. Kepalanya serasa mau pecah. Jadi Jokowi akan tetap cawe-cawe agar para bandar dan bohir itu semakin bingung dan semakin gerah, serta dongkol bin mumet. Sehingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa untuk membuat negara ini jadi negara yang terbelakang. Negara ini harus maju, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara tetangga. Negara ini harus segera diperbaiki. Syarat untuk menjadi negara maju sudah ada semuanya. Tinggal membereskan semua duri dan penghalang seperti korupsi dan sebangsanya itu. Ayo cawe-cawe kita untuk membereskan para buang saat itu. Demikianlah, kura-kura lagi.